Ya, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Luar biasa. PJKT 3 itu memang luar biasa. Ya, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, Bu Murni ingin memastikan kalian itu sudah siap untuk belajar atau belum? Sudah. Bagaimana perasaannya kalian hari ini, siang hari ini? Panas sama. Saya juga panas. Mudah-mudahan walaupun cuacanya panas sekali, tidak membuat pikiran kalian dan hati kalian untuk panas mengikuti pelajaran saya. Tetap harus semangat. Oke. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pertama tentang pengertian. Kedua, tentang karakteristik ya. Oke, kita mulai pertemuan kita kali ini ya. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang pengertian dan karakteristik. Coba nih, Purni mau tanya, siapa yang masih ingat pengertian teks anekdot itu apa? Yo, angkat tangan satu. Ya, siapa? Ayo, Rika, Satria, masih ingatkah pengertian teks anekdot? Aman. Apa Pak? Masih ingat? Berdiri Pak, coba. Ya. Teks anekdot merupakan teks singkat yang merujuk dan mengesankan. Dengan tujuan? Dengan tujuan mengkritik Atau orang. Ya, kita. Berarti masih ada yang ingat ya? Yang lain masih ingat apa Pak? Intinya teks anekdot itu adalah cerita yang tujuannya untuk mengkritik. Kayak gitu ya. Itu adalah salah satu ciri dari teks anekdot. Oke. Hari ini ya, Murni akan mempertunjukkan dulu teks anekdotnya seperti apa. Nanti kalian cermati dulu. Teks anekdot ini kalian baca sejenak. Ya, baca dulu. Gak kelihatan sih. Ya kan? Kelihatan apa enggak? Udah? Ya. Silakan kalian cermati dulu contoh teks anekdot yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Udah? Slide lagi. Berdiri. Udah? Oke, udah lanjut. Membaca cermat itu otomatis paham, bukan hanya membaca aja.
Udah. Oke. Apa B? Lucu B. Lucu. Kalian ketawa karena teks anekdotnya lucu atau lihat saya lucu? Teksnya ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke materinya, apakah semua teks lucu yang isinya lucu itu termasuk teks anekdot? Alasannya kenapa? Iya, jadi yang namanya teks lucu belum tentu masuk jenis teks anekdot karena isi teks lucu tersebut itu tidak ada sebuah tujuan mengkritik. Jadi kalau ini ada mengkritik atau tidak? Ya. Apa? Ya. Apa coba mengkritiknya? Coba ini. Coba ini tujuannya apa? Jangan diancam Bu. Jangan ketawa. Tujuannya apa? Ini kan kalian tadi udah membaca langsung ketawa. Tujuannya apa? Kritikannya untuk siapa? Ayo, ini memiliki berbagai pendapat ini. Ada bapaknya, ada yang membawa rumah mini, iring, ini. Apa tujuannya? Lucu apa enggak cerita ini? Mengesankan atau enggak buat kalian? Ya, mengesankan. Termasuk jenis teks anekdot atau bukan? Kalau termasuk jenis teks anekdot, berarti di sini ada sebuah kritikan yang ingin disampaikan kepada apa kritikannya? Mengkritik tentang apa? Tentang apa? Sekarang? Ya. Mengkritik tentang apa? Jangan banyak. Apa Pak? Coba Pak Dini. Ya, jangan suka memberikan janji palsu kepada orang lain kalau dirinya tidak bisa. Gitu ya. Oke. Coba nih, Murni kasih tunjuk materi. Hari ini kalian akan belajar tentang teks, apakah struktur teks anekdot. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengertian teks anekdot ini. Tapi kamu duduk sini aja, biar Murni berdiri aja, nanti kamu ini. Ya. Tanda panas itu. Oke, hari ini tentang struktur teks anekdot. Tapi Murni akan kembali mengenai pengertian teks anekdot. Nah ini flashback nih. Ya, jadi teks anekdot itu cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Jadi cerita singkat dan cerita singkat lucu dan mengesankan. Tapi memiliki tujuan yang mengkritik. Biasanya kalau mengkritik itu berdasarkan dengan realita kehidupan yang ada. Ya, ini lanjut. Oke, bawah. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5. Ingat-ingat, ada berapa? 5. Bukan pada lu ada 5 ya? Iya. Ada ini. Yang pertama itu ada struktur apa? Abstraksi.
fraksi itu apa sih di bagian struktur? Nah, jadi bagian pembuka yang memberi gambaran awal tentang isi cerita. Jadi biasanya kalau cerita itu ada namanya pengenalan tokoh. Betul nggak? Pada suatu hari ada 2 anggota dewan dari fraksi Cepot, ya. Ini namanya. Dan itu masuk pada bagian fraksi karena menggambarkan ada 2 anggota DPR dengan nama ini dari fraksi ini. Berarti masuk pada fraksi. Lanjut, orientasi yang kedua. Oke. Struktur yang kedua itu ada orientasi. Kalau orientasinya kalian itu kan masa pengenalan ya. Kalau tadi pengenalan maksudnya di abstraksi, orientasi itu adalah penjelasan latar belakang. Sudah mulai masuk nih ya kejadian yang akan diceritakan tentang apa, tokohnya siapa, kapan terjadinya, apa sih yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi. Kan ya gitu. Itu sudah masuk pada bagian orientasi. Tuh, coba kalau yang tadi kulit bangunan, di bagian orientasinya di bagian mana? Pada saat apa? Pada saat apa? Si anaknya meminta mengajak liburan. Oke, lanjut ketiga. Yaitu ada namanya krisis. Yang namanya sebuah cerita nih ya, pasti ada namanya sebuah konflik. Konflik itu apa? Masalah. Berarti ada masalah klimaksnya, puncak sebuah permasalahan itu ada di krisis. Kayak gitu ya. Krisis itu berarti masalah itu sudah meninggi, sudah membesar. Itu namanya krisis. Masih ingatkah kalian tadi yang kulit bangunan? Itu kira-kira krisisnya itu di bagian mana? Anaknya mau liburan. Ya, anaknya mau liburan. Ya, akhirnya setiap liburan daripada mengeluarkan uang, anaknya disuruh ikut ke tempat kerja bapaknya. Dan betul enggak? Lama-lama dibohongin kan akhirnya jadi keluar kalimat apa? Sindiran. Bapak bilang aja nggak punya uang. Kayak gitu ya. Krisis. Sekarang keempat, reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan dari peristiwa itu terjadi, ya, atau penyelesaian terhadap sebuah peristiwa. Kira-kira tanggapannya apa tadi? Hah? Bapaknya nanggapi apa? Kan anaknya bilang enak bapak di Jakarta tidurnya di hotel, tiap hari makan nasi kotak, ya. Di hotel kalau makannya nasi kotak, ya. Nah, jawabannya kan bapak kerja, kayak gitu ya. Jadi ada krisis, ada tanggapan, ada reaksi, dan yang terakhir adalah ya. Kalau cerita itu pasti ada namanya ending, ya. Jadi kode itu adalah penutup cerita atau sebuah ending cerita. Ya. Nah, ini di dalam endingnya teks anekdot itu pasti ada sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kan ya gitu. Kira-kira pesannya apa? Tadi si ceritanya liburan kulit bangunan. Endingnya tadi. Kasna. Tadi membaca ke Kasna. Baca ya. Endingnya gimana? Perkenalkan, nama saya Judi. Nah, itu kalau kalian mau di sini asli bentuk videonya, cuma diubah ke dalam bentuk teks. Ya kalau nggak percaya, jadi kalian bisa lihat bisa lihat teksnya, juga bisa lihat videonya.
Oke, sebentar, biar kalian nonton YouTube-nya. Sebentar aja. Bukakan speaker ya. Ya, lanjut. Reaksi ya. Oke, scroll ke atas nih. Scroll ke atas, ke bawah nih. Nah, ini saya akan berikan contoh teks anekdot berjudul ujian nasional. Ya, ini ceritanya. Ini contoh lain dari teks anekdot tadi tentang pembangunan ya. Nah, sekarang masuk teks anekdot berjudul ujian nasional. Jika teks tersebut ini itu dianalisis strukturnya, maka akan menjadi seperti ini. Abstraksi itu apa tadi? Iya, pengenalan sebuah cerita. Ya, berarti mengawali biasanya terdapat di awal cerita. Nih, ada kata suatu hari seorang siswa sedang menghadapi ujian nasional. Nah, berarti ini masuk pada bagian abstraksi. Orientasinya berarti apa tadi orientasi? Penjelasan tentang tempat, tokoh, waktu. Ya, di sini ada nggak keterangan tokohnya, keterangan waktunya, tempatnya? Tokohnya siapa? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Waktu itu ada siang sore, ada nggak? Ini dengan wajah tegang, masuk waktu bukan? Suasana ya. Lanjut Ki. Oke, tadi ada abstraksi, orientasi, sekarang adalah krisis. Tadi penjelasannya apa? Yaitu permasalahan yang sudah mulai menegang ya, muncul. Nah ini permasalahannya. Kira-kira permasalahannya ada di mana? Apa? Coba. Apa permasalahannya? Hah? Ada yang tahu? Permasalahannya apa Bintang? Belum tahu siapa. Apa ya? Permasalahannya? Ada siswa yang minta. Ya, ada siswa yang meminta jawaban ke temannya padahal sedang melaksanakan. Berarti ini permasalahannya mulai di sini ya. Oke, lanjut. Setelah krisis ada reaksi. Berarti tanggapan setelah peristiwa. Ini. Ya, tadi kira-kira peristiwanya si Andi mau apa enggak? Mau memberikan apa enggak jawabannya? Oh, Andi yang minta, terus dikasih jawabannya. Jawabannya A, B. B. Kalau guru jawab A, B, C, D, E betul semua. Ya. Nih, terus kode akhirnya apa? Nah, ini hanya soal pengetahuan, tapi juga soal strategi. Mesti kadang strateginya A, absurd jelas. Ya, ini endingnya. Ada pertanyaan mengenai materi struktur? Nah, tidak. Nah, dari teks ujian nasional ini, kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil? Apa coba? Coba kan? Jangan menyontek kalau ada ujian. Jangan menyontek kalau ada ujian. Kenyataannya? Kenyataannya? Tetap mencontek ya? Oke, sakit. Oke, paham tadi ya? Oke, kalau paham, Murni minta kalian membentuk kelompok
Ya, nanti kelompoknya itu karena ini jumlahnya 36 ya. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok ada 6 anggota anak, gitu ya. Untuk kelompoknya mendingan diurutkan sesuai, gitu ya. Kalau gitu silakan untuk kelompok menjadi 6 sesuai dengan absen. Semuanya kasih tahu ya urutan absennya ya. Yuk. Nanti kita mau bentuk kelompok, langsung mejanya di arah. Tadi sesuai absen ya. Terakhir si Sofi mana? Viena. Oke. Sekarang Murni minta perwakilan setiap kelompok ya majukan untuk mengambil contoh teks yang nanti akan kalian analisis di dalam kelompok kalian. Jadi petunjuknya nanti saya akan berikan RKPD ke kalian. Tugasnya seperti apa? Nah, nanti saya bagikan. Nah, tetapi saya sampaikan dulu perwakilan setiap kelompok maju dulu satu-satu. Ayo, satu-satu. Sini. Oke, berarti sudah ada 6 perwakilan kelompok ya. Sekarang saya minta kalian untuk mengambil urutan teks yang akan kalian analisis. Saya acak dulu nih. Kita bermain ya, bukan bermain sulap. Ini kita menentukan teksnya. Oke, silakan diambil. Yuk, udah tahu? Oke, sudah tahu ya teks berapa yang akan kalian analisis. Nah, nanti kalian kembali ke kelompok, diskusikan dengan temanmu ya. Teksnya seperti apa, saya akan bagi ke setiap kelompok. Oke? Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ini petunjuknya. Jadi nanti kalian ya dari teks yang sudah saya bagikan sesuai dengan temanmu yang pilih tadi, kalian harus baca. Satu kelompok harus paham tugasnya apa. Ini karena materinya struktur, maka yang dianalisis adalah strukturnya. Dicari bentuk kalimat yang mana masuk orientasi, abstraksi, sampai dengan kode. Kemudian kalian juga jelaskan kira-kira pesannya apa, sama teks anekdot itu kan memiliki kritikan. Nah, kritikan itu ditujukan kepada siapa? Ya, pesannya apa gitu. Oke, ini nanti kalian analisis, tentukan, tulis dulu di buku. Setelah itu buat presentasi dalam bentuk Canva. Nah, Canva-nya itu kalian kirim ke linknya saya. Nanti saya akan share gitu. Oke? Ya. Saya bagikan dulu. Ini kemana? Ini oke, dibaca, dibuat dan apa ya? Oke, yuk diskusikan. Ya, ini teksnya harus bekerja semuanya, ya.
sedang dibuat. Mantap, lanjut. Oke, lanjut. Ya, sudah buat. Buat. Terus yang di sana jangan dimasukin dulu. Enggak, terakhir. Oke, anak-anak, semuanya sudah selesai? Sudah di-upload ke link Drive? Coba nih, Bu Hurni buka dulu kira-kira kalian sudah mengirimkan di link Drive atau belum? Sudah. Oh iya, oke. Berarti sudah terkirim semua ya? Ya, kalau begitu saya minta untuk kelompok 1 maju presentasi. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis teks anekdot kami dengan judul. Yang pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afifah Feliza Putri. Saya dari Madura. Saya dari satu. Saya Adil. Lanjut aja. Yang pertama ada abstraksi dari teks anekdot dengan nilai jujur yaitu di sebuah sekolah dasar guru membagikan hasil ulangan matematika. Yang kedua ada orientasi yaitu Pak Guru berdiri di depan kelas sambil membagikan kertas ulangan. Ia berkata, hari ini saya bangga karena ada satu murid yang sangat jujur. Yang ketiga ada tesis. Semua murid penasaran lalu Pak Guru mencoba mengikuti yang nilainya bagus. Pak Guru bertanya, kenapa kamu tidak menulis teman-teman? Guru menjawab, saya ingin jujur Pak. Walaupun nilainya kecil, saya tidak mau bohong. Yang keempat ada reaksi setelah menulis dan berkata nilai kejujuran besar. Yang kelima ada konsentrasi. Seisi kelas terdiam tidak bisa diperbaiki, tapi kejujuran adalah pelajaran seumur hidup. Ya, terjadi izin dan gugur. Betul, izin. Mengatakan bahwa kita terjadi di sekolah adalah sebagian yang Lalu dalam makna anekdot, sindiran sosial banyak murid yang menyontek demi nilai demi nilai padahal pendidikan itu berharga. Lalu ada pesan moral, pendidikan bukan hanya soal akal tapi juga karakter. Humor itu bagus dianggap prestasi karena jujur bukan karena pintar. Kelompok kami akan memberikan sesi tanya jawab minimal Perkenalkan, nama saya Sabrani. Saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya. Jadi kalian sudah mempresentasikan analisis struktur teks nilai jujur. Menurut kalian, apakah dalam teks anekdot tersebut terdapat unsur humornya? Jika iya ada humornya, maka tunjukkan kalimat yang menunjukkan kalimat humor tersebut. Terima kasih. Terima kasih Salvi atas pertanyaannya. Adapun unsur humor dalam teks anekdot dengan judul nilai jujur yaitu terletak
pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Pak Guru menyebutkan nilai budi yang rendah tapi jujur. Ini merupakan suatu hal yang lucu karena Pak Guru sudah memberikan pujian kepada Budi walaupun nilainya kecil. Dan jika biasanya pujian adalah salah satu hal yang menyenangkan, namun yang dialami Budi adalah sebaliknya. Dia mendapatkan nilai kecil tapi jujur. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Bagaimana jadi apakah Ya mungkin itu dari teksnya ya. Jadi saya silakan satu lagi ada. Perkenalkan, nama saya Fiana Tatiana, saya dari kelompok 6. Di sini izinkan saya bertanya kepada kelompok 1. Apakah sindiran tersebut yang ditujukan kepada seorang murid sudah sesuai dan tepat dengan kehidupan nyata sekarang? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Fiana. Menurut kelompok kami, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Fiena. Menurut kami, peristiwa seorang murid yang menyabet satu ulangan itu sudah merupakan hal yang wajar dan itu realita di lingkungan sekolah. Apalagi sekarang zamannya sudah serba canggih, tinggal cari Google dan Gemini AI. Tetapi masih ada murid yang berusaha jujur dalam menjawab soal ulangan dan nilainya lebih sedikit dari murid yang menyontek. Jadi bagaimana Fiena, apakah benar? Saya puas dengan jawaban. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menganalisis teks anekdot berjudul Bos dan Libur Nasional. Pada struktur pertama yaitu abstraksi yang begini: di sebuah kantor swasta, para karyawan sedang membicarakan hari libur nasional. Orientasi. Pak Anton, sang manajer masuk ruangan dan berkata, besok libur nasional, tapi kita tetap masuk ya. Krisis. Salah satu karyawan bertanya, Pak, kenapa kita tetap masuk? Kan libur nasional. Pak Anton menjawab, karena semangat kerja kita tidak nasional, tapi internasional. Reaksi dan kode. Reaksi, semua karyawan terdiam, beberapa tertawa melan. Sebagian lainnya mulai mencari lowongan kerja baru. Kode, di kantor itu semangat kerja memang internasional, judulnya lokal dan lapak. Penjelasan isi dan struktur. Abstraksi. Isinya ada cerita dimulai dengan suasana kantor menjelang libur nasional. Orientasi. Tokoh dan latar. Perkenalkan manajer dan para karyawan. Krisis. Manajer memutuskan tetap masuk kerja meski hari libur. Reaksi. Karyawan bereaksi dengan sindiran dan humor pasif. Yang terakhir, kode. Penutup yang menyampaikan kritik terhadap budaya kerja yang mengabaikan hari libur. Anekdot A. Sindiran sosial. Kritik terhadap budaya kerja yang menuntut tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang B. Pesan moralnya. Hak libur adalah bagian dari keseimbangan hidup, bukan
Nah, jadi tadi itu adalah analisis dari kelompok kami mengenai struktur anekdot. Nah, selanjutnya kami akan mengadakan sesi pertanyaan. Silakan dari kalian semua yang mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Saki dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah jika kita melihat pada sindiran sosial yang ada pada teks tersebut ini dapat terjadi di dunia kerja manapun? Kemudian jika iya, apakah sudah tepat apabila kita memberikan cuti atau libur kepada para pekerja atau buruh? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Saki ya. Terima kasih Saki atas pertanyaannya tentang sindiran sosial berupa budaya kerja yang pada hari libur harusnya tidak masuk, tapi masuk itu bisa terjadi di mana saja. Misalnya perusahaan yang harus lembur karena kerja deadline, jadi para karyawan pegawainya itu harus tetap berangkat meskipun pada hari libur, tapi tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya, pegawainya. Misalnya memberikan uang lemburan. Jadi intinya itu tepat atau tidaknya berangkat pada hari libur itu tergantung kebijakan perusahaannya. Oke, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Maka saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengakhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini hari ini untuk mempresentasikan hasil analisis tes anekdot dengan judul sampah dan solusi cepat. Pertama-tama mari kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasna Gilang Sarifah. Perkenalkan, nama saya Sylvia Davalia. Perkenalkan, nama saya Ida Sukamati. Perkenalkan, nama saya Evita Mei Amalia. Perkenalkan, nama saya Pravita Suryati. Perkenalkan, nama saya Hendra. Pertama, kita akan menjelaskan dulu. Satu, asal abstraksi. Di sebuah kampung, warga mengumpulkan tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut. Kedua, ada orientasi. Pak RT mengadakan rapat warga untuk mencari solusi. Semua orang mengeluh, tapi tak ada yang mau bertindak. Yang ketiga, krisis. Tiba-tiba seorang anak kecil angkat tangan dan berkata, "Kenapa minum tak tindakan saja? Membuang sampahnya ke kantor, depan kantor kelurahan, biar mereka cepat sadar." Empat, reaksi warga tak diam, beberapa tertawa, beberapa mengambil setuju. Pak RT tersenyum terkejut. Yang kelima, kode. Kata solusi balik itu datang dari yang paling polos dan paling berani minggir. Penjelasan visi dan struktur. Akselerasi. Cerita dimulai dengan masalah lingkungan dan wisata. Orientasi. Fokus dan mata diperkenalkan. Rapat warga dipimpin Pak RT. Krisis. Anak kecil memberi ide nakal yang menyindir pejabat. Reaksi. Warga bereaksi dengan tawa dan diam menunjukkan sindiran itu mengena. Kode. Penutup yang menyampaikan pesan. Sindiran bisa jadi solusi yang efektif. Makna anekdot. Sindiran sosial kritik terhadap pelanggarnya. Respon pejabat terhadap masalah lingkungan. Pesan moral keberanian dan kepolosan bisa membuka mata banyak orang. Humornya, ide anak kecil yang cerdas tapi nakal membuat cerita menghibur sekaligus sedih. Baik, apa ada pertanyaan? Baik, saya Bintang Putra Pratama dari kelompok 2 ingin menanyakan yang Anda jabarkan pada teks bagian struktur krisis. Nah, tolong Anda jelaskan maksud kalimat dari mengapa kita tidak pindahkan saja tempat sampahnya ke depan kantor kelurahan. Tolong bisa dijelaskan maksud dari kalimat tersebut. Baik, terima kasih Intan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Intan.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas untuk sekarang. Terima kasih. Baik, kami akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang struktur teks anekdot dengan judul dokter dan pasien yang vital. Sebelum menuju ke hasil analisis, sebaiknya kami perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Satrio Prasojo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi. Perkenalkan, nama saya Hamsa Amanda. Perkenalkan, nama saya Nara Fatika. Perkenalkan, nama saya Natalisa Putri. Perkenalkan, nama saya Naila Hirasa. Baik, kita sudahi dulu basa-basinya. Sekarang kita langsung masuk ke hasil analisisnya. Yang pertama akan dimulai dari saya, yaitu abstraksi. Yang pertama, abstraksi menunjukkan seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan sakit kepala. Kemudian yang orientasi, dokter mengatakan, apakah Anda sering begadang? Kemudian pasien pun menjawab, ya, saya suka nonton drama Korea sampai pagi. Yang ketiga, krisis. Dokter berkata, kalau begitu coba kurangi nonton dan tidur lebih awal. Pasien menjawab, tapi dok, kalau saya sudah tidur lebih awal, saya malah stres karena ketinggalan episode. Dokter menjawab, kalau begitu saya kasih resep 1 episode per malam. Pasien menjawab, dok, itu lebih menyakitkan daripada sakit kepala saya. Yang keempat, reaksi. Dokter tertawa lalu menuliskan resep sambil berkata, kadang yang bikin sakit bukan penyakit tapi kebiasaan. Yang kelima, pasien moda. Pasien pulang ke dosen dan dilema, sembuh atau tetap update drama. Makna anekdot. Sindiran sosial. Banyak orang yang lebih takut ketinggalan hiburan daripada menjaga kesehatan. Pesan moral. Kesehatan sering dikalahkan oleh kebiasaan. Umurnya dalam yang lucu tapi benar penyakit itu modern. Baik, sekian hasil analisis dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Afifah Rizalka Putri dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah sindiran yang dimaksud dalam teks anekdot ada kaitannya dengan struktur teks anekdot lainnya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Nah, menurut kelompok kami, apakah ada sindiran pada teks tersebut? Tentu saja ada. Nah, sindiran itu tuh berada ketika dokter itu tuh menyarankan kepada pasien untuk tidur lebih awal. Tetapi pasien itu tuh merasa sangat keberatan akan hal itu. Karena pasien sendiri itu periksa ke dokter itu tuh karena mengeluh sakit kepala. Jadi dokter itu menyarankan untuk tidur lebih awal, tapi pasiennya itu tidak mau. Nah, jadinya dokter itu tuh memberikan resep atau ide baru kepada pasiennya untuk tidur, untuk menonton drakor. Itu per episode itu per malam saja. Jadi pasiennya itu akhirnya mau untuk melakukan resep dari dokter tersebut. Nah, apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kami. Bila kami ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak muda itu menjawab, tapi hidup kami ada mimpi, Pak. 4. Reaksi. Pemilik warung tertawa, lalu berkata, kalau begitu saya nyalakan mesin dulu, baru bikin kopi. 5. Kode. Di zaman sekarang, koneksi internet lebih dicari daripada koneksi antar manusia. Makna anekdot, sindiran sosial, keterkaitan masyarakat mendukung internet dan gadget. Pesan moral, teknologi seharusnya mendukung kehidupan, bukan menggantikannya. Humor ringan, dialog yang lucu tapi menyentuh kebangsaan umum. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Satrio dari kelompok 4. Saya mau bertanya, menurut kelompok kalian, apakah ada cara solusi yang cepat dan terbaik untuk mengatasi problematika anak zaman sekarang yang ketergantungan gadget? Terima kasih Mas Satrio atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali dan sesuai dengan realita yang ada di saat ini. Jadi, cara atau strategi untuk menghadapi anak yang ketergantungan gadget adalah yang pertama, kurangi waktu penggunaan secara perlahan. Yang kedua, sediakan aktivitas pengganti seperti memberikan fasilitas untuk menulis dan menggambar atau kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, orang tua memberikan contoh dengan tidak menggunakan gadget di depan anak-anak sebagai masa percobaan. Sekian, apakah Mas Satrio puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih sudah puas. Baik, kalau gitu kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurniasih dan teman-teman tercinta. Kami di sini akan mempresentasikan tentang anekdot yang akan dibacakan oleh teman-teman kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Samika Amin sebagai moderator. Saya Ridwan Faisal. Saya Jennifer Alfadiana. Saya Wanda. Saya Tri Dewati. Saya Vanessa Rifda Putri. Saya sekarang mulai untuk membacanya Mas Faiz ya. 1. Abstraksi. Abstraksi menjelang pemilu, seorang calon wakil rakyat datang ke desa untuk berkampanye. Dalam struktur teks anekdot juga ada orientasi. Dalam teks yang kita dapat, ia berdiri di depan warga dengan penuh semangat menjalankan perubahan besar. Dan juga ada krisis calon berkata, jika saya terpilih, jalan desa akan mulus, listrik akan stabil, dan sinyal HP akan kuat. Warga, Pak, kami sudah dengar dan itu tidak berhasil kakek kami. Lalu calon tersebut menjawab, tapi saya beda. Warga tersebut, iya bedanya Bapak. Selanjutnya ada reaksi. Calon tersenyum kaku, lalu begitu pamit sebelum sesi tanya jawab dimulai. Yang terakhir ada kode. Janji kampanye memang gratis, tapi warga sudah belajar membedakan harapan dan dukungan. Makna teks anekdot. Sindiran sosial, janji politik sering diulang tanpa realisasi. Pesan moral, masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap janji kosong. Humor ringan, dialog warga yang cerdas menyindir tanpa marah. Sekarang sesi untuk tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Andina Natasha Putri dari kelompok 1. Saya mau bertanya,
pada bagian struktur yang mana yang sulit dalam menentukannya. Kami akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang akan dijawab oleh Kakak Paula, Kakak Vanessa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Andini. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kami, struktur yang sulit ditentukan adalah koda, karena koda itu tidak semua teks anekdot memiliki kode atau akhir cerita yang jelas. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Kalian hebat semuanya, ya. Sudah presentasi sampai dengan 6 kelompok. Nah, ini adalah proses pembelajaran di akhir, ya. Ini berarti pembelajaran sebelum penutupan. Saya ingin merefleksi kalian selama pembelajaran. Coba nih, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk. Oke, jadi tadi kita belajar tentang apa saja? Sebutkan. Abstraksi. Terus? Abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga kode, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima kode. Oke, kasih aplaus. Berarti hari ini menyenangkan belajarnya? Untuk penutupan, saya ingin kalian coba mengetes kemampuan kalian. Saya berikan soal asesmennya akhir, yaitu silakan buka link yang ada di grup, ya. Kalian kerjakan 5 soal saja, langsung dijawab dan langsung dikirim. Oke, saya tunggu dari sekarang, ya. Kirim semuanya. Luar biasa hari ini, ya. Kalian sudah belajar tentang struktur teks anekdot dan yang terakhir adalah mengerjakan soal latihan, ya. Dan semuanya luar biasa mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Hari ini saya ucapkan terima kasih sebagai penutup, ya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kelas 10 TJKT 3 luar biasa.